Selanjutnya kita akan langsung membahas tema pada siang hari ini yang sangat menarik, yang sangat penting, yang dianjurkan tentunya di setiap umat muslim, terutama para pemuda dan pemudi, yaitu adab-adab bergaul dengan teman. Tentunya dalam bergaul dengan teman itu ada aturan-aturan dan ada adab-adab yang harus kita ketahui agar kita dalam bergaul tidak seenak kita sendiri, tidak sembrono, sehingga ketika kita bergaul kita bisa menjaga perasaan teman, kita bisa menjaga hubungan tali persaudaraan antar teman, bisa saling menolong, saling membantu, saling menghargai, saling menghormati, bukan teman yang asal-asalan, yaitu teman yang saling menjatuhkan, saling ejek mengejek, saling iri dengki hasut, saling fitnah, apalagi saling tidak peduli antara satu dengan yang lainnya. Itu bukan ciri pemuda-pemuda Islam. Nah, langsung saja kita akan masuki adab-adab bergaul dengan teman. Yang pertama yang harus diperhatikan ketika kita bergaul dengan teman adalah memilih teman yang baik. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innama masalul jalisis solih wal jalisis su." Sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk kahamilil miski wa nafihil kir, bagaikan penjual minyak dan peniup bara api. Fahamilul miski imma ayyuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan. Teman yang baik bagaikan pembawa minyak wangi, ada kalanya dia menghadiahkannya kepadamu atau kamu membeli kepadanya, atau kamu dapat mencium aroma bau wanginya. Wa nafihul kir imma ayyuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithah. Dan perumpamaan teman yang buruk itu bagaikan peniup bara api. Ada kalanya menyebabkan kamu bajumu terbakar, atau ada kalanya kamu mencium aroma bau yang tidak enak darinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari keterangan hadis tersebut mengajarkan kepada kita, dianjurkan kita mencari teman yang memberikan manfaat kepada kita. Carilah teman yang selalu mengajak ke dalam kebaikan, terutama kebaikan agama. Misalkan di sekitar kalian kalau ada teman yang rajin ke masjid, rajin hadir ke pengajian, majelis ilmu, orangnya berakhlak yang baik, suka menolong, suka membantu teman, belajarnya rajin, maka dekatilah. Karena kalau kita sering berkumpul dengan orang yang seperti itu, maka kita akan diarahkan kepada hal-hal yang positif. Kita sering diajak ke masjid ketika azan berkumandang, kita diajak belajar ketika rasa malas datang, kita diajak untuk aktif membantu keluarga atau tetangga atau teman yang membutuhkan bantuan, dan yang lainnya. Intinya, kalau kita berteman dengan orang yang baik, nanti dia akan menggandeng kita pelan-pelan menuju kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, kalau kita hobinya berteman dengan orang yang buruk, orang yang akhlaknya kurang baik, orang yang sering duduk di tongkrongan-tongkrongan yang tidak bermanfaat, orang yang gemar menghabiskan waktunya sia-sia, hobinya bergaul bebas di jalanan, gak pernah pulang ke rumah, hobinya misalkan merokok, minum minuman keras,
main judi, berpacaran, dan sebagainya. Maka kalau kamu suka berkumpul dengan orang yang seperti itu, nanti kamu akan dipengaruhi olehnya. Kalau kamu tidak kuat iman, nanti kamu akan mengikuti perilaku buruknya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya carilah teman yang baik dan hindari teman yang buruk. Bukan berarti ketika kita melihat teman kita buruk terus kita memutus tali silaturahmi, bukan. Akan tetapi menghindari, menjauhi tanpa memutus tali silaturahmi. Misalkan teman kamu di pinggir rumah ada yang suka nongkrong-nongkrong, ya. Itu kamu ketika lewat di tongkrongannya jangan gabung. Sapa aja, assalamualaikum, atau nyapa yang lain. Lalu kalian gak usah gabung, lewat saja ya, sekedar menyapa. Seperti itu namanya tidak memutus tali silaturahmi. Selanjutnya yang kedua adalah adab-adab bergaul dengan teman. Mencintainya dan membencinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan min ahlil badiyah atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata sa'ah qaimatun qala. Ada riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, sungguhnya telah datang seorang laki-laki dari pedalaman atau laki badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Lalu baginda Nabi menjawab, wailaka wa ma a'datta laha. Celaka kamu. Apa persiapanmu menghadapi hari kiamat? Lalu dia menjawab badui tersebut, ma a'dattu laha illa anni uhibbullaha wa rasulah. Aku tidak menyiapkan apa-apa ya Rasulullah, cuma aku menyiapkan cinta kepada Allah dan Rasul. Lalu Rasul menjawab, innaka ma'aman ahbabta, sungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Fakulna wa nahnu kadzalika qala na'am. Fafarihna yawma idin farhan syadida. Lalu sahabat Nabi berkata kepada Nabi, apakah kami juga termasuk ya Rasulullah? Iya. Maka pada hari itu kami sangat berbahagia para sahabat Nabi. Hadis tersebut mengajarkan kepada kita bahwa kita harus ada rasa ta'aluk atau cinta kepada orang-orang soleh, terutama baginda Nabi, sahabat, keluarga, para alim ulama. Nah, jangan sampai sebaliknya, ya, kita mengidolakan atau menggemari orang-orang kafir yang maaf belum tentu mereka itu belum pernah sujud kepada Allah, memang mereka orang kafir. Nah, kita lihat banyak sekali sekarang tayangan-tayangan televisi, ya, yang yang mengajarkan kepada para pemuda-pemudi melupakan Nabi dan sahabat dan pewarisnya. Contoh seperti drama Korea, apalagi K-pop, apalagi permainan bola dan sebagainya. Bukan berarti tidak boleh melihat, asal kalian tidak lupa waktu sholat dan tidak lupa dengan nabinya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah belajar agama, sudah belajar di madrasah, sudah mendengarkan pengajian, itu harus dirubah yang namanya tontonannya. Idolanya harus yang tadinya misalkan belum paham, idolain pemain bola, artis dan sebagainya, maka mulai sekarang harus dirubah menjadi mengidolakan yang seharusnya pantas diidolakan, seperti baginda Nabi, keluarganya, sahabatnya, para alim ulama, seperti yang sekarang lagi viral, yaitu Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, ada lagi Habib Umar bin Hafiz, ada lagi Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, dan yang lain-lain. Intinya mereka yang mengajarkan kebaikan kepada kita, karena perilaku mereka sehari-harinya itu semuanya adalah teladan.
baik cara bicaranya, cara berpakaiannya, apalagi cara bergaul, nah, cara bertindaknya, semuanya contoh bagi kita. Kalau orang kafir, maaf nyontohnya kemarin menghina Nabi, orang-orang kafir, orang Perancis, atau pemain-pemain K-pop, perempuan laki-lakinya membuka aurat, apalagi main bolanya belum tentu juga mengajarkan kebaikan. Makanya mulai sekarang harus cerdas memilih idola hidup. Mencintai dan membenci teman semata-mata karena Allah. Saya mencintai teman saya, mencintai si A, si B, cinta pertemanan ya. Berarti kalau saya mencintai dia karena Allah, saya harus memperdulikan dia. Ketika dia membutuhkan pertolongan, saya merespon. Ketika dia butuh bantuan saya membantunya. Saya mencintainya karena Allah. Ketika dia berbuat buruk, saya benci keburukannya dan saya ingin merubah dia, menasihati dia agar dia tidak terjerumus kepada hal-hal yang buruk. Nah, seperti itulah contoh pertemanan karena Allah. Selanjutnya yang ketiga, selalu tersenyum dan bersikap lemah lembut kepadanya, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tahgiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah kamu meremehkan amal kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya memandang saudaramu dengan wajah yang ceria. Hadis riwayat Imam Muslim. Jangan sampai kita setiap ketemu teman memasang wajah cemberut. Pasanglah wajah ceria. Tebarkan senyum kepada teman, kepada orang tua, kepada guru, kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka bahagia ketika bertemu dengan kita. Dengan begitu, ketika kalian bertemu, memasang senyum, wajah ceria, itu menimbulkan menimbulkan nanti hal-hal positif dari senyuman kita. Misalkan menambah rasa kasih sayang, menambah erat hubungan kita. Oh, teman kita senyum kepada kita, Masya Allah, dia ramah, hati kita pasti senang seperti itu. Berbeda dengan rasa cemberut, wajah cemberut. Pasti nanti kesannya ketika kita bertemu dengan muka yang cemberut, melotot dan sebagainya, dia juga nanti merasa tidak enak. Teman itu sih, kok setiap ketemu cemberut ya, begini matanya melotot, nggak pernah senyum ya. Aduh, jadi saya takut mau deketin dia, takut mau berteman dengan dia akrab, seperti itu. Tapi kalau kita senyum, nanti dia akan merasa nyaman. Tebarlah senyuman kepada teman kita. Tapi ingat ya, ini antar laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau teman kita perempuan, senyumnya biasa aja, atau sekedarnya. Kalau senyumnya nanti kamu senyum merayu, ya senyum menggoda, itu nggak boleh ya. Banyak nggak seperti itu? Banyak ya. Kadang-kadang kita melihat teman kita yang kita demenin atau kita punya rasa kepada dia, kita senyumnya mentang-mentang disuruh Pak Wisnu senyum, disalahgunakan senyum kepada perempuan yang bukan mahram, meskipun teman kita, itu tidak boleh ya. Kalau ama jenis kelaminnya berbeda, ya kita biasa aja, nyapa di kelas ya, senyumnya juga biasa sekedarnya, bukan senyum menggoda atau merayu. Paham tuh ya? Selanjutnya yang keempat adalah selalu memberi nasihat. Adab yang keempat, selalu memberi nasihat, karena hal ini termasuk dari kesempurnaan tali persaudaraan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Artinya, saling menasihatilah kamu sekalian atas perkara kebenaran dan saling menasihatilah kamu sekalian atas kesabaran.
Quran surat Al-Asr ayat 3. Kalau teman kita minta nasihat, kita nasihatin kalau kita mampu, ya. Kalau kita tidak mampu, ya kamu arahkan. Coba kamu, misalkan ada teman kita minta nasihat, kita tidak bisa menasihati. Coba kamu pergi ke guru ini minta nasihat, ya. Atau kalau kamu mampu, kamu memberikan nasihat kepada dia. Nah, teman kita sedang sedih atau butuh masukan, kita deketin, kita berikan masukan nasihat. Atau teman kita sedang tergelincir berbuat dosa atau berbuat yang tidak baik, kita tahu kita bisa menasihati, maka kita sebaiknya menasihati dia, karena itu adalah semuanya sedekah, ya. Sedekah dan nanti akan membuat teman kita merasa dihargai dan diperhatikan. Dengan begitu nanti kamu juga akan saling timbul rasa kasih sayang. Kalau saling menasihati, jangan sampai justru saling menjelek-jelekan, ya. Saling menjelek-jelekan, saling mencaci maki, itu tidak boleh, dan itu sangat sering terjadi di kelas-kelas, ya. Nggak tahu kenapa, tahu-tahu iseng, ya, lewat di pinggir temennya atau di depan temennya ngatain, iseng, ya, ngejailin. Itu bukan adab seorang teman yang baik, seperti itu. Jangan sampai. Selanjutnya yang kelima adalah saling membantu dalam kebaikan dan ketaatan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa," dan saling tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan. "Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan," dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, ya. Tolong-menolong dalam kebaikan. Contoh, ketika kalian belajar di rumah atau di sekolah, ada teman kalian yang tidak bisa menyerap pelajaran dengan baik. Dia minta bantuan kamu ketika belajar, bukan ketika ujian, ya. Kamu kalau bisa, kamu bantu pas belajar, ya. Bantuin, rumusnya ini nih, ya, misalkan, atau hafalannya begini, caranya begini dan sebagainya, pelajarannya begini. Itu namanya tolong-menolong dalam kebaikan. Atau teman kamu sedang tidak punya pulpen, hilang atau terselip di mana begitu, kamu punya 2, bagilah 1 kepada dia. Bagusnya kamu memberikan hadiah. Kalau tidak bisa, pinjemin. Jangan cuek, ya, jangan masa bodoh pada teman. Itu adalah tolong-menolong dalam kebaikan. Contoh tolong-menolong dalam berbuat dosa. Kalau kita pelajar ketika ujian, ya, ujian ini pada masih belum paham, kadang-kadang mereka menyalahgunakan. Ketika ujian bantu temannya, bukan pada saatnya, ngasih contekan, ngasih tahu pas ujian, itu tidak boleh. Itu masuk dalam kategori tolong-menolong dalam berbuat dosa, karena ketika ujian peraturannya mengerjakan sendiri. Tidak boleh saling contek-menyontek, seperti itu. Dan permusuhan, jangan saling tolong-menolong, seperti kemarin kejadian, ya. Kalau tidak salah, setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Ini mungkin kalian sudah mengalami, karena kalau nggak salah teman satu pantaran kalian, tidak usah disebutkan namanya. Itu kan bergerombol kan waktu itu kan, gerombol, ya. Gerombol mengeroyok teman satu dikeroyok beberapa orang, dijailin, dipukulin, dipalakin dan sebagainya. Akhirnya teman yang satu ini luka dan nangis melapor kepada orang tua. Itu namanya tolong-menolong dalam keburukan, tidak boleh, ya. Mengeroyok teman, jailin teman bareng-bareng, itu kategorinya tolong-menolong dalam berbuat dosa, tidak boleh. Selanjutnya ada adab yang keenam adalah saling merendahkan diri, merendahkan hati, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW,
Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepadaku, hendaklah kalian saling merendah hati, sehingga kalian tidak saling merasa mulia antara satu dengan yang lain. Hadis riwayat Muslim. Jangan sampai kita ini merasa lebih baik dari siapapun. Ya. Kita kalau ketemu orang yang misalkan lebih pendek dari kita fisiknya, lebih jelek dari kita fisiknya, lebih hitam dari kita kulitnya misalkan, lebih apalagi lebih kurang pintar dari kita secara pelajaran, lebih tidak berakhlak dari kita misalkan, atau melihat orang cacat, maaf, itu jangan sampai terbetik dalam hati kita lebih baik dari dia. Itu tidak boleh, ya. Baginda Nabi mengajarkan kepada kita untuk rendah hati, tidak boleh merasa lebih baik, karena orang yang rendah hati itu di sisi Allah diangkat. Ya, berbeda dengan orang yang sombong, merasa dia lebih baik dari orang lain, maka dia di sisi Allah dihinakan atau direndahkan. Sudah begitu nanti kalau ada orang sombong, nanti dia akan dijauhi teman-temannya. Misalkan ada orang misalkan ganteng ya, ganteng pinter, atau cantik ya, cantik pinter ya, dan sebagainya, pokoknya dia punya kemampuan banyak misalkan ya. Itu ketika di kelas dia sombong ya, bicara aja nggak mau sama temen yang misalkan maaf kurang pintar ya, terus ngucilin teman, ngejek teman ya, apalagi sinis, jutek dan sebagainya, tidak ramah sama teman, merasa lebih baik, itu nanti akan dijauhi oleh teman-temannya. Kalau sudah dijauhi nanti bahaya. Kalau dijauhi nanti ketika dia punya kesulitan, nanti tidak ada yang membantu. Nauzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai menjadi orang yang sombong ya. Kalau timbul rasa sombong dalam hati kita, merasa lebih baik, ada bisikan seperti itu, cepat-cepat beristighfar, minta ampun, dihapus ya. Seperti itu. Yang ketujuh, adab ketika bergaul dengan teman adalah berhubungan dengan menggunakan akhlak yang baik. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Artinya sungguhnya paling baiknya di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Jadi tolak ukuran kita akhlak, bukan harta, bukan jabatan, bukan kegantengan, bukan ketampanan, bukan fisik ya, tapi apa? Akhlak ya. Percuma kalau orangnya kaya, misalkan orangnya ganteng, cantik, apalagi orangnya punya banyak motor tapi nggak berakhlak. Tapi walaupun ada orang yang sederhana, biasa-biasa aja ya, tapi dia akhlaknya baik, itu lebih mulia di sisi Allah ya. Maka kejarlah akhlak. Insya Allah kalau akhlaknya baik, nanti fisiknya ngikutin baik ya. Seperti sahabat Bilal kan, orangnya budak, kalau dibanding sahabatnya lain, beliau kalah secara fisik ya kan. Beliau hitam ya, tapi karena beliau akhlaknya baik, orangnya taat, diangkat derajatnya menjadi seorang muazin. Yang tadinya budak menjadi seorang muazinnya baginda Nabi, dan menjadi satu-satunya orang yang bisa naik di atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Itulah contoh orang yang diangkat derajatnya karena memiliki akhlak yang baik. Sama teman, kalau ketemu akhlak yang baik, salaman, pasang senyum, mukanya senyum, salaman ya, assalamualaikum gitu, nanya kabar. Nah, apalagi kalau perlu bantuan, kalau bisa bantu dan sebagainya. Jangan ketemu teman nyapanya
nyapa asal-asalan. Woi, coy, kadang-kadang nyebut nama apa namanya nama panggilan yang tidak baik. Itu tidak berakhlak, ya, dan sebagainya. Makanya jadilah orang yang berusaha berakhlak. Caranya bagaimana? Ya tadi, mengikuti perilaku alim ulama habaib, ya. Itu mereka kan mencontohkan akhlak yang mulia. Makanya kembali lagi, kalau ingin menjadi orang yang baik, yang pertama yang harus diketahui adalah cari sosok teladan yang baik. Kalau sudah punya teladan yang baik, nanti insya Allah kita sedikit-sedikit akan meniru perilakunya. Yang kedelapan, tidak menyimpan di dalam hati rasa dengki dan hasud terhadap temannya. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tabaghadu, wala tahasadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Artinya, janganlah kalian saling membenci, saling menghasut, dan saling berjauhan dengan saudara. Akan tapi jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi, nggak boleh saling membenci. Kalau ada masalah, segera diselesaikan. Misalnya ada slack sama teman, ada salah paham, buru-buru salah satu meminta maaf. Daripada dipendam hati, nanti pulang sekolah atau pulang ke rumah jadi menyimpan kebencian, itu tidak enak. Pasti tidak enak, ya. Tidak plong hatinya. Kalau ada teman yang tidak baik, ya, misalkan dia ahli keburukan, ya. Kita melihat dia sering berbuat buruk, kamu jangan membenci orangnya. Atau melihat orang di sekitar kita yang perilakunya buruk, misalkan pacar-pacaran, ya. Pacar-pacaran, kita bolehnya membenci perbuatannya, nggak boleh membenci orangnya, ya. Karena orangnya kan ciptaan Allah, ya. Perbuatannya, ya, yang harus dibenci. Orangnya tidak boleh dibenci. Kalau seperti itu nanti tidak ada penyakit hati kebencian. Kalau benci orangnya juga, gue benci sama temen si A karena dia misalkan ngejek saya atau ngatain saya. Memang dia pas ngejek kita sakit hatinya, pertamanya pasti ada rasa terluka dalam hati, tapi jangan disimpan lama-lama, segera maafkan, ya. Apalagi kalau dia sudah minta maaf, kita maafkan. Kalau dia minta maaf, kita maafin, kita doain mudah-mudahan dia berubah, seperti itu. Jangan malah beradu kebencian. Ini seringnya begini para siswa-siswi, ya. Yang satu ngatain, yang dikatain sakit hatinya berlebihan, tidak mau memaafkan. Akhirnya selama berhari-hari, berminggu-minggu, padahal 3 hari nggak boleh berbenci sama saudara, itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Ini sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 tahun di kelas bareng menyimpan rasa kebencian. Itu tidak boleh, ya. Itu nanti walaupun kita yang menyakiti dan disakiti sama-sama rugi, ya. Kalau tidak ada saling memaafkan dan saling minta maaf, yang menyakiti nanti dapat dosa, menyakiti yang disakiti kalau tidak maafin, dia juga menyimpan beban, menahan rasa sakit. Harusnya memaafkan terus lega hatinya, tapi karena dia tidak maafin, jadinya sakitnya tidak keluar dari hatinya. Nauzubillah. Kalau ada teman yang menyakiti kita, maafkan, mudah-mudahan dia sadar. Yang menyakiti buru-buru meminta maaf. Jangan nggak sadar-sadar, ya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan rasa amarahnya dan memaafkan kesalahan orang-orang, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, ya.
Jadi memaafkan itu mulia ya. Jangan sampai kita tidak bisa memaafkan orang ya. Dan menahan rasa marah itu juga mulia. Penting ya memaafkan. Tadi sangat penting jelaskan, nggak boleh tidak memaafkan orang. Terus menahan rasa marah ya. Orang semua manusia pasti punya rasa marah. Tidak mungkin tidak punya. Apalagi kalau dijailin. Pasti normalnya manusia pasti ada rasa marah. Tapi kalau kamu bisa menahan rasa marah itu, kamu mendapat pahala dan juga akan bisa mengurangi resiko-resiko yang tidak diinginkan. Karena kemarahan ini memicu segala persoalan, ya. Marah ini kalau nggak dikontrol nanti jadi malapetaka, ya. Contoh, si A ngecengin si B, ya. Si B tentunya marah, wajar ya. Tapi si B kan harusnya tidak membalas, ya, tidak balas ke dia. Harusnya menahan rasa marah, bisa dilaporin ke guru atau dilaporin ke wali kelas atau ketua kelas dan sebagainya untuk didamaikan. Tapi dia karena tidak bisa menahan rasa marah, dia balas mencaci. Bahkan ketika sudah marah, dia tidak bisa mengontrol. Akhirnya balas-balasan, akhirnya saling berantem sampai berani memukul dengan tangan sampai menyebabkan luka. Nah, itu penyebab utamanya adalah selain tadi yang pertama tidak bisa jaga lisan, yang temannya yang ngatain adalah tidak mengontrol rasa marah, ya. Dikontrol ya, meskipun berat dikontrol karena nanti kalau kamu tidak bisa mengontrol, nanti kamu akan banyak perilaku yang jelek yang akan keluar dari diri kamu ketika marah, ya. Meskipun berat, belajar dari sekarang ya, sedikit-sedikit menahan rasa marah, karena Allah akan, di sini kan dijelaskan Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan, yaitu menahan rasa marah dan memaafkan. Kalau disukai Allah, Masya Allah ya, disukai sama Allah berarti dia mendapatkan kebaikan yang begitu besar, tidak bisa diukur ya dengan materi. Selanjutnya yang ke-10 adalah tidak memanggil dengan nama yang tidak disenanginya, tidak memanggil temannya dengan nama yang tidak disenanginya, ya. Ini yang sering kita lakukan ya, nauzubillah. Pak Wisnu sangat sering mergoki siswa-siswa yang memanggil temannya dengan sebutan yang tidak baik. Misalkan ya, kelas Mirza kelas berapa Pak Umar? 92 namanya kan ada Mirza kan? Dipanggilnya apa di kelas? Dipanggilnya babi ya. Terus apa lagi tuh? Selain Mirza siapa Pak? Fikri ya? Fikri kelas 9 berapa Pak? Fikri 91. Ada yang maaf manggilnya kalau nggak salah Fikri Buluk ya, kalau nggak salah ya. Terus ada lagi ya, dan yang lainnya. Pokoknya banyak ya teman-teman yang memanggil temannya dengan panggilan yang tidak baik. Itu tidak boleh ya kepada siapapun. Atau kalian membawa-bawa bapaknya dengan niat meledek. Misalkan manggil bapaknya teman siswa kita, panggil bapaknya dengan niat mengejek, nggak boleh, dosa itu ya. Kalau mau panggil nama bapaknya, jangan dibuat ejek-ejekan. Misalkan teman kita bin siapa, itu diperbolehkan, tapi niatnya nggak boleh buat ledek-ledekan. Tapi kan jarang seperti itu kan. Kebanyakan orang meledek ya, nggak boleh ya. Jangan sampai panggil namanya ya, namanya sesuai yang ada di name tag. Yang ke-12 ya, yang ke-11 maaf, tidak menyebut-nyebut kebaikan yang tidak dilakukan oleh dirinya sendiri.
berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Ketika kalian membantu teman, ya, baik memberikan bantuan berupa materi atau tenaga atau nasihat, itu ketika kalian sudah melakukan itu, kamu jangan menyebut-nyebutnya di depan dia. Misalkan kamu bantu teman kamu yang misalkan pulang dia mau naik angkot atau naik Grab, dia nggak punya uang, kamu bantuin dia, ngasih pinjaman atau ngasih hadiah atau uang buat dia. Nah, itu ketika ngasih udah ikhlasin aja, jangan pakai disebut-sebut. Lo kemarin gue bantu ini ya, kalau nggak gue bantu ntar lo main naik apa kemarin. Nah, niatnya ledek atau merendahkan. Itu namanya merendahkan teman, nggak boleh menyebut-nyebut kebaikan. Berarti tidak ikhlas, ya. Harusnya kan ikhlas, ya. Ketika bantu teman, mau dia terima kasih atau tidak, udah biarin. Yang penting kita ikhlas, ya. Biar Allah dan malaikat yang mencatat, ya. Jangan disebut-sebut ya kalau berbuat baik kepada teman. Apalagi disebutnya dengan niat merendahkan dirinya, nggak boleh. Seperti itu. Yang ke-12, menjaga rahasia yang telah disampaikan kepadanya dan tidak menceritakannya kepada orang lain. Menjaga rahasia yang telah disampaikan kepadanya dan tidak menceritakannya kepada orang lain. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran surat An-Nisa ayat 58. Jadi kalau kalian dicurhatin sama teman, ya, misalkan bab rahasia, kejelekan atau aib, keburukan atau privasi-privasi yang lainnya, itu jangan dibeberkan, ya, jangan diceritakan ke orang lain dengan niat biar teman kita ini malu. Ya, misalkan dia curhat sama kita, misalkan teman kita punya masalah, dia misalkan dia nyontek, ya, misalkan nyontek pelajaran. Nyontek kan keburukan kan. Pas itu karena kamu akrab sama dia cerita sama kamu, temanku, aku kemarin menyontek, ya, aku merasa bersalah, ya, gimana ya caranya aku memperbaiki diri, misalkan dia curhat. Nah, kamu di situ memberikan nasihat dengan baik, ya. Kamu kalau kemarin nyontek, ya sudah, jadikan pelajaran aja, tapi ingat menyontek itu perbuatan buruk, ya, melanggar norma agama dan norma sekolah. Maka besok-besok jangan menyontek lagi, percaya diri. Mendingan kamu memperbaiki diri, belajar dengan rajin, ya, belajar dengan rajin, percaya diri, yakin, dan ingat bahwa kita dalam mengerjakan ujian dituntut kejujurannya, ya. Percuma kalau nilai kita baik tapi hasil dari nyontek. Mendingan baik hasil jujur, ya, atau biasa-biasa aja tapi jujur. Jangan malah dibeberkan, ya. Ketika teman kita curhat dengan kita, dia nyontek, kamu sebarkan dengan niat kamu merendahkan dia, sebarkan ke teman-teman yang lain, ya, si A nyontek, ini nyontek, dia curang, dia tadi ini, itu tidak baik, ya, seperti itu. Yang ke-13, yang terakhir, tidak berwajah dua
atau menunjukkan rasa senang di wajah dan menyimpan rasa benci di dalam hatinya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Dzul wajhain fid dunya ya'ti yaumal qiyamah walahu wajhani min nar. Artinya, orang yang bermuka dua di dunia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan memiliki dua wajah dari api neraka. Hadis riwayat Imam Tabrani. Nih, penting sekali ya. Jangan sampai punya muka dua. Kamu ketika di hadapan teman kamu senyum, tapi dalam hati kamu benci sama dia. Itu namanya bermuka dua, ya. Atau kamu ketika di depan teman kamu senyum, tapi di belakang dia ngatain, gunjing, menggibah, menjelek-jelekan. Itu namanya bermuka dua. Bahasa kirinya, bahasa gampangnya orang munafik, ya. Munafik seperti itu kan, dirinya kalau berbicara berdusta, ya. Berarti orang yang bermuka dua itu sama aja menjurus ke perilaku munafik. Nauzubillahi min dzalik. Jujur ya, kalau benci, kalau tidak suka bilang tidak suka. Utarakan ketidaksukanya apa? Ini. Ya. Atau husnuzon aja. Husnuzon nggak usah digubris. Nah, kalau tak benar-benar nggak kuat menahan rasa, maksudnya ada teman kita benci perilakunya misalkan, samperin, maaf, atau omongin ke dianya, saya tidak suka ini, maaf, kemarin kamu perilakunya kok begini, maksudnya apa, seperti itu ya. Jangan senyum-senyum di depan dia, di belakangnya malah menjelek-jelekan, ya. Tidak boleh ya, seperti itu. Itu saja ya, 13 adab bergaul dengan teman. Sudah selesai, alhamdulillah, kita pelajari. Mungkin dari kalian ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Dibuka sesi tanya jawab 5 menit. Ya. Atau 3 pertanyaan kalau ada yang mau bertanya yang tidak jelas. Boleh bertanya di komentar. Ya, tulis pertanyaannya. Kalau tidak jelas, kalau jelas ya alhamdulillah ya. Tinggal nanti menerapkan di rumah masing-masing dan di lingkungannya. Ada yang bertanya nggak, Bang Iqbal? Belum ya? Tunggu dulu ya, sebentar ya. Tunggu dulu sebentar, dikasih waktu. Kalau tidak bertanya berarti jelas semua, pinter semua, Masya Allah. Ditulis di kolom komentar kalau ada yang bertanya. Kalau di luar tema juga nggak apa-apa, seputar pergaulan. Nanti bisa dijawab, kalau bisa menjawab. Gak usah malu-malu ya kalau disuruh bertanya, kalau ada unek-unek bertanya, nggak apa-apa. Itu adalah adab seorang siswa kepada guru. Kalau disuruh bertanya, kalau punya pertanyaan, bertanya. Kalau tidak punya, berarti kalau sudah jelas, alhamdulillah. Pinter semua berarti. Kelas 9. Ada nggak, Pak? Belum ya? Pinter-pinter ya, Pak, berarti ya? Pinter. Masya Allah. Didikan antum ya? Pendidikan apa, Mbak? Pendidikan bersama, Pak ya? Pendidikan paling kuat. Pak Iqbal ya. Tutup aja, Mbak, kalau udah ngumpul semua. Telinganya ada, Bang? Udah ya? Nggak ada ya? Ada. Ada, Pak? Ada nih. Nah, dari siapa, Pak? Nggak ada namanya nggak? Ente. Ini nanya dia nih. Oh, nggak apa-apa, Pak. Ya. Pertanyaannya gimana, Pak? Ya, Bang Iqbal mau nanya, Bang. Oh, enggak. Anak-anak pada malu nih kayaknya nih. Malu ada Bang Iqbal. Ya sudah, kalau tidak ada yang bertanya ya. Mudah-mudahan kalian paham semua ya. Langsung saja kita akhirin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa kita terapkan
di rumah masing-masing dan di sekolah nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.